Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Prof. Iya, matur nuwun. Alhamdulillah. Monggo. Matur nuwun, Prof. Ini saya diminta Ketua Panitia untuk membuat pantun. Oh, Padahal ini narasumbernya ahlinya ahli pantun ini. Gak deg-degan ini saya, Prof. Izin, Prof. iya, monggo. Ubur-ubur pecel lele. Akreditasi Mars UMY unggule. Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Kami awali acara dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Maman kok berpantun. Aduh, ini kok sepertinya salamnya belum kompak ya. Izin, semoga yang menjawab salam dengan lantang, semoga dimudahkan urusannya. Bagi mahasiswa yang mau maju ujian tesis, segera bisa maju ujian tesis. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga yang sangat banyak masalah seperti ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat pimpinan dan dosen prodi Mas UMY, yang kami takzimi Bapak narasumber, serta yang kami hormati dan kami banggakan peserta kajian pada pagi hari ini. Selamat datang kami ucapkan dalam acara kajian AIK dan silaturahmi dengan tema manajemen kolbu dalam berbisnis. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang kita bisa sama-sama berkumpul secara online dalam rangka Thalabul Ilmi. Salam dan sholawat teruntut baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas seluruh risalah dan teladan beliau, sehingga mudah-mudahan kita bisa menjalani sisa hidup kita dengan benar, kelak menjadi bekal terbaik ketika suatu saat nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, izinkan sebelum memulai acara ini, maka perkenankanlah saya, Muhammad Fatur Rahman, untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Untuk yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan isi materi dan tanya jawab. Yang ketiga, penutup. Marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, tiba saatnya di acara inti kajian AIK dan silaturahmi dengan tema manajemen kolbu dalam berbisnis. Kepada Al-Muhtaram Prof. Dr. Insinyur Sukamta STMC IPU ASEAN Engs. Wedal kawula sumanggaken. Iya, matur nuwun, minta izin untuk share screen. Ya, sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sudah, Prof. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin
sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala millati abina Ibrahim hanifah wa ma kana minal musyrikin amma ba'du. Pimpinan program studi Mars Pasca Sarjana yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, para dosen dan staf tenaga kependidikan, para mahasiswa dan alumni, rahimakumullah. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas seluruh karunia-Nya, khususnya karunia sehat dan sempat. Pagi menjelang siang ini kita dipertemukan di ruang Zoom dalam keadaan baik dan sehat semuanya Bapak Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam dan salawat untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas seluruh risalah teladan dari beliau. Mudah-mudahan kita bisa menjalani sisa hidup ini dengan baik juga dengan benar, sesuai dengan profesi dan tanggung jawab kita masing-masing dalam mengelola sebuah institusi amanat yang diberikan pada kita. Mudah-mudahan di saatnya masing-masing nanti kita diberi akhir yang baik, bangkit juga dengan baik, penuh dengan kebanggaan dan masih mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Topik kita pagi ini, Bapak dan Ibu, dalam waktu kurang lebih 1 jam termasuk diskusinya, adalah manajemen kolbu dalam berbisnis, ya, khususnya bagi masa magister administrasi rumah sakit dan juga alumni, ya. Nah, seperti yang tadi disebut, saya biasa mengawali dengan pantun. Maka saya juga minta izin ya, pagi ini kita awali dengan pantun, berlayar jauh ke tanah seberang, membawa bekal di pagi cerah. Bisnis itu Cakep. bukan sembarang, kolbu tenang jadi berkah. Cakep. Cakep. Pergi ke pasar membeli kain, jangan lupa Cakep. bekal. Kejujuran dan Cakep. amanah di hati tertanam, bisnis maju Cakep. di kekal. Cakep. Amin, amin. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai masuk ya ke pengantar diskusi, ya. Manajemen kolbu dalam berbisnis. Ya, kata manajemen itu berarti mengandung aktivitas perencanaan, ya, kemudian pelaksanaan, ya, kemudian ada kontrol, ya, dan juga ada peningkatan kualitas, ya. Kalau disingkat tuh POAC itu ya, planning, organizing, actuating, controlling. Kalau ditambah kata sistem menjadi sistem manajemen, maka William Edward Deming mendefinisikan menjadi planning, doing, kemudian check dan action, ya, menjadi PDCA. Nah, yang menjadi poin penting dalam hal ini tidak sekedar kata manajemen, tapi disambung kolbu. Nanti di layar berikutnya ada definisi tentang kolbu yang punya sifat dinamis bolak-balik. Ya, sehingga kita ini berusaha untuk mendiskusikan ya bagaimana kita mengelola sesuatu yang mudah bolak-balik sangat dinamis, yaitu kolbu yang bahasa umumnya disebut dengan hati, tapi bukan makna fisik, makna secara metafisik. Ya, kolbu itu hati secara metafisik. Nah, terutama dalam penerapan pekerjaan kita, yaitu berbisnis, mengelola rumah sakit, mengelola klinik atau mengelola usaha kesehatan, ya, dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai spiritual Islam seperti kejujuran, ya, empati, suka menolong, ya, kepemimpinan yang baik, ya, mengedepankan nilai-nilai kemanfaatan itu di dalam pengelolaan bisnis kita. Itu yang paling penting. Gimana caranya memasukkan nilai-nilai itu dalam implementasi, dalam praktek kita mengatur sebuah rumah sakit, memanage sebuah rumah sakit, mengendalikan sebuah rumah sakit, menjalankan manajemen sebuah rumah sakit. Nah, itu diwarnai dengan nilai-nilai Islam itu poinnya, dan nilai-nilai Islam itu tentu akan dikendalikan oleh kolbu kita, ya, karena pemimpinnya adalah manusia, orang yang punya hati, yang punya kolbu, gitu ya. Tidak saja mendasarkan pada rasio, tapi juga didasarkan atas rasa. Nah, supaya apa? Supaya mampu menciptakan rumah sakit yang profesional, gitu ya.
kemudian berorientasi pada pelayanan. Nah, ujungnya ini ya, penuh berkah. Nah, jadi kalau nilai-nilai itu masuk, maka yang ketiga ini insya Allah dapat. Gitu ya, keberkahannya itu dapat. Keberkahan itu secara umum didefinisikan sebagai ziyadatul khair, bertambahnya nilai kemanfaatan. Ya, bisa jadi barangnya sama, nilainya sama, tapi manfaatnya akan jauh berbeda. Artinya bertambah besar. Itu namanya berkah. Dan ciri dari keberkahan adalah menimbulkan kebahagiaan. Ya, menimbulkan as-sa'adah namanya, menimbulkan kebahagiaan. Itu cirinya berkah. Maka kalau ada keberkahan kok tidak tambah bahagia, berarti belum berkah itu. Oke, nah apa itu kolbu? Ustadz Adi Hidayat menjelaskan, nanti bisa dicek di YouTube. Nah, kolbu itu yang dalam bahasa Arab disebut dengan kolb, ya, secara harfiah berarti hati, gitu ya. Nah, terjemahan dalam bahasa Indonesia itu hati, tapi bukan hati hepar, tapi ya hati menurut makna metafisika, ya, pemahaman umum. Ya, kalau secara terminologis, kolbu itu merujuk pada pusat kesadaran dan spiritualitas manusia, tempat bersemayamnya iman, niat, dan perasaan. Itu disebutnya kolbu dalam hal ini ya. Nah, disebutnya kolbu. Jadi tempat iman berada, tempat niat berada, kemudian perasaan itu ada, itu disebutnya kolbu. Kalau disuruh nunjuk fisiknya kita kesulitan. Ya, yang mana gitu kita kesulitan. Tapi mayoritas orang paham ya ketika disebut kolbu itu. Nah, kolbu memiliki sifat dinamis, sering berbolak-balik antara kebaikan dan keburukan. Nah, ya, maka disebut dengan kolb, itu artinya berbolak-balik, ya, suka berbolak-balik. Nah, maka kadang-kala hati kita sering berubah kan, pagi suka, siang jadi nggak suka gitu ya. Hari ini sedih, bisa jadi besok gembira. Nah, memang sangat mudah. Ya, hari ini setuju, nanti sore bisa jadi tidak gitu ya. Nah, ini memang begitulah sifatnya hati. Nah, maka hati atau kolbu dalam hal ini memang harus dikendalikan gitu ya, supaya bolak-baliknya itu terarah dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, konsep manajemen kolbu dalam Islam. Yang pertama, ya, definisi dari manajemen kolbu. Manajemen kolbu itu adalah pengolahan hati agar selalu berada dalam kondisi yang bersih, tenang, penuh dengan ketakwaan dalam setiap keputusan dalam bisnis atau aktivitas. Ya, dalam ilmu agama kita kenal ada 3 jenis hati, ya, hati yang hidup, hati yang sakit, dan hati yang mati. Ya. Nah, tentunya kita akan mengarahkan kepada hati yang hidup, yaitu hati yang bersih dari sifat-sifat buruk, kemudian akan menghasilkan ketenangan. Nah, keterangan tadi akan membantu seseorang itu memperoleh ketakwaan tertingginya. Nah, kolbu yang bersih tentu akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita yang akan mudah objektif, tidak subjektif, tidak berdasarkan suka tidak suka, tapi nanti akan kita dasarkan atas fakta, informasi yang valid untuk mengambil keputusan, sehingga keputusannya bisa adil, jujur. Nah, karena adil dan jujur, maka membawa manfaat. Nah, maka pemimpin yang seperti ini akan menjadi pemimpin yang sebaik-baiknya pemimpin. Tintanya akan sangat berharga, tintanya akan sangat bermanfaat. Nah, maka pemimpin yang tidak mampu menggunakan kepemimpinannya untuk mengarahkan dirinya dan orang lain menuju kebaikan, maka betapa ruginya dia sebagai pemimpin di dunia. Ya, karena setiap kepemimpinan pasti punya masa, ya, tapi pengabdian adalah sampai akhir hayat. Nah, landasannya Bapak dan Ibu sekalian, karena ini waktunya pendek-pendek ya penjelasannya ya Bapak dan Ibu ya. Pertama, Quran Surat An-Nur ayat 35. Allah itu mensifati dirinya sebagai cahaya. Ya, Allahu ya Allahu nurus samawati wal ardi. Masalu nurihi kamiskatin fiha misbahun. Al-misbahu fi rujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang di dalamnya ada pelita ila akhirih. Ya. Nah, maka Allah itu mensifati dirinya sebagai cahaya, ya, yang menerangi langit dan bumi. Cahaya itu
tugasnya adalah memberi penerangan kepada yang diberi cahaya dan tanpa bertanya apakah yang disinari diberi cahaya tadi akan berterima kasih atau tidak. Nah, maka Allah juga menciptakan ayat-ayat, ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah berhuruf bisa dibaca dalam kitab suci. Ayat kauniyah tidak berhuruf, tapi berwujud bisa dibaca. Nah, contohnya adalah gugusan bintang, matahari, dan bulan. Di Quran Surat Al-Furqan ayat 61, yang saya belum sempat masukkan ke sini, berbunyi, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha suci Allah yang telah menciptakan di langit itu gugusan-gugusan bintang, matahari, dan bulan yang bercahaya. Di langit ada gugusan bintang setiap hari bersinar tanpa bertanya, dan mereka punya sumber cahaya sendiri. Bintang paling kecil disebutnya matahari karena paling dekat dengan bumi, maka tampak paling besar. Dan dia juga berbagi sinar setiap waktu tanpa bertanya. Yang disinari berterima kasih atau tidak sebagai simbol keikhlasan, sebagai perlambang ya, sebagai sanepo, sebagai perumpamaan sinarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, itu gugusan bintang dan matahari. Matahari yang kita kenal itu sinarnya sampai ke bumi terlambat 8 menit. Nah, maknanya adalah bahwa kebaikan itu akan sampai pada yang diberi kebaikan butuh waktu, butuh proses. Ya, maka kita semua jadi pendakwah, ya, jadi dosen, jadi guru, jadi pemimpin, jadi kepala rumah tangga, ya paling tidak jadi pemimpin dirinya sendiri untuk sampai pada tujuan dari kebaikan itu perlu proses, perlu waktu. Maka kita harus bersabar menunggu proses. Memang sukses itu perlu waktu, tapi bagi yang berproses setiap waktu. Ya. Nah, yang kedua, landasannya adalah hadis Nabi. Berbunyi, kalau Rasulullah SAW, Inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasad kulluh. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyya qalbu. Sungguhnya di dalam tubuh ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah itu adalah hati atau kolbu. Hadis riwayat Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Dua imam ini sangat terkenal, masing-masing menghafal 100.000 hadis, kemudian menseleksinya dari sisi perawinya dan juga dari matan, ya, isi kandungan dari hadis itu, kemudian dia buang yang menurut beliau berdua tidak sesuai. Misalnya perawinya putus atau dikenal perawinya tidak jujur. Kemudian yang kedua matan, isinya bertentangan dengan Al-Quran. Nah, maka kemudian dibuang oleh kedua imam ini dan disarikan menjadi hadis kumpulan hadis yang sahih. Bukhari kurang lebih 6.000, Al-Muslim, Imam Muslim juga kurang lebih 6.000-an. Jadi yang dibuang 94.000. Nah, coba bayangkan ya, sudah menghafal 100.000 hadis, diteliti, kemudian yang 94.000 itu dibuang, nggak diakui. Yang diakui hanya 6.000. Itu betapa telitinya seorang ilmuwan, ya, seorang ahli dalam meneliti kebenaran sebuah ilmu. Nah, ini jadi pelajaran bagi kita ya. Nah, kita ini kadang-kadang nggak menelitinya nggak sampai segitu ya. Lihat tulisan ada di jurnal, ya kan, langsung disitasi. Nah, padahal belum tentu isi dari jurnal itu benar. Ya, belum kita teliti kebenarannya dibandingkan dengan artikel di jurnal yang lainnya, tapi kita langsung teliti seolah-olah itu benar. Nah, begitu nanti banyak yang mensitasi, nanti akan dianggap sebagai sebuah kebenaran, padahal belum tentu. Nah, ini beda kulturnya dengan seorang ahli hadis ini. Ya, Imam Al-Bukhari itu nama lengkapnya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Muslim bernama lengkap Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Nasaburi. Dua orang ini memang luar biasa dalam meneliti sebuah hadis. Nah, yang diriwayatkan berdua artinya yang Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim juga meriwayatkan. Itu jumlahnya nggak banyak, hanya sekitar 2.000 saja. Nah, disebut dengan hadis mutafakun alaih. Nah, mesti tulis nama kedua ini. Artinya hadis ini sangat mutawatir, ya, sangat terpercaya dari sisi urutan perawinya, ya, kemudian dari sisi matanya, yang mengandung arti bahwa
hati kita itu akan sangat mempengaruhi apa yang kita ucapkan. Apa yang nanti kita ucapkan akan mempengaruhi apa yang nanti kita lakukan. Ya, apa yang kita lakukan itu akan mempengaruhi apa kebiasaan kita, dan kebiasaan kita akan mempengaruhi karakter kita. Nah, dan karakter itulah yang nanti akan menentukan kepemimpinan kita di dalam mengelola sebuah bisnis. Ya, nah, maka landasan ini menjadi penting sekali ya, Bapak dan Ibu, para mahasiswa, teman-teman semua, untuk bisa menjadi inspirator utama ya di dalam mengelola sebuah bisnis, bagian dari bagaimana kita memanage kalbu kita. Dua, prinsip prinsip dalam manajemen kalbu ya, khususnya dalam bisnis. Satu, Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai dari hati ya. Niat berarti kan, yang pertama adalah niat. Maka kita pastikan semua yang kita lakukan di dunia ini harus dengan niatan ibadah. Dan ibadah itu harus dibungkus niatnya dengan ikhlas. Tanpa ikhlas, ibadahnya nggak terhitung sebagai ibadah. Bisa jadi sebagai kebaikan saja yang nanti akan putus di dunia. Tapi kalau kita bungkus dengan ibadah, kebaikannya nggak putus di dunia, tapi nanti akan kita terima juga balasannya di akhirat. Itulah yang membedakan antara niat ikhlas dengan tidak ada niat ikhlas itu. Bapak dan Ibu ya, maka niat utama dalam mengelola rumah sakit adalah mencari ridho Allah. Itulah bukti bahwa kita itu ikhlas, bukan sekedar mencari keuntungan duniawi. Nah, begitu. Maka nanti kalau Bapak Ibu menerapkan prinsip-prinsip syariah, nanti dalam menghitung keuntungan, nah coba hitung ekivalensi. Ya, coba ekivalensi kebaikan-kebaikan Bapak Ibu yang tidak berwujud nilai rupiah. Ya, nah itu bisa Bapak Ibu ekivalensi dalam bentuk in kind. Nah, maka nanti Bapak Ibu bisa sodorkan ya, sebagai direktur bisa presentasi di depan komisaris atau di depan pemegang saham, ya keuntungan yang sifatnya tangible sekian miliar ya, sekian ratus miliar. Yang kedua ya keuntungan yang sifatnya intangible. Nah, ya itu bisa diekivalensi juga. Ini kalau diuangkan senilai sekian. Nah, begitu. Ini sangat luar biasa nanti kalau Bapak Ibu mampu membuatnya demikian. Ya, nah niat yang benar akan membawa keberkahan dalam bisnis rumah sakit. Ya, dalil Al-Qur'annya adalah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agamanya. Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-5 ya. Nah, sehingga Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi dalam kita berbisnis, dalam kita mengelola rumah sakit, mengelola klinik, mengelola usaha-usaha lainnya, seperti tugas kita masing-masing, termasuk kalau dosen ya dalam beraktivitas sebagai dosen. Nah, di kata bisnis itu bisa dimaknai aktivitas juga ya, niat ikhlas dalam beraktivitas sesuai dengan profesinya. Ya harus ikhlas ketika mengajar, harus ikhlas dalam rangka mencari ridha Allah. Mahasiswa ini hanya sebagai sarana untuk sampai pada ridha Allah. Kalau seorang dosen punya pandangan seperti ini, maka nanti pasti akan memberikan bimbingannya yang terbaik, mengajarnya terbaik, gitu ya. Dan tanggung jawabnya juga besar. Karena apa? Karena kalau tidak, dia khawatir tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang termahal, karena ridha Allah itu kunci utama untuk bisa memasuki surganya Allah di akhirat yang penuh dengan kenikmatan. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, bagian kedua adalah kejujuran dan transparansi. Nah, yang pertama tadi niat yang ikhlas. Niat yang ikhlas itu dimulai dari top manajemen hingga sampai ke bawah ya. Maka kalau perlu ada pertemuan-pertemuan itu selalu gelorakan tuh ya, bahwa kita bekerja di rumah sakit, di institusi ini harus kita landasi dengan ibadah, maka niatnya harus ikhlas, kalau tidak rugi. Nah, ya, coba bayangkan 24 jam itu yang 8 jam seharinya di tempat kerja, 8 jamnya untuk tidur, lainnya itu untuk main-main, untuk perjalanan, berangkat pulang, macet, ya kadang-kala kegiatan yang lain, olahraga macam-macam. Tapi yang utama kan cuma 8+8 itu yang paling utama. Nah, yang paling utama itu adalah tidur sama kerja di kantor, ya kan? Nah,
Nah, untuk ibadahnya kalau diukur ya, misalnya sholatnya tertib banget gitu ya, 17 rakaat itu, kalau satu rakaatnya itu 2 menit gitu ya, itu hanya berapa? Ya 34 menit dan lain-lain tambah wudhu, alah 1 jam 2 jam udah hebat gitu ya. Nah, artinya yang 6 jam itu untuk main-main tuh. Nah, maka kalau kita tidak niatkan ya kerja kita itu bagian dari ibadah, rugi. Nah, maka statement saya di awal tadi, apalagi jadi pemimpin, menjadi pemimpin tidak mampu menggunakan posisinya untuk mengarahkan dirinya dan orang lain menuju kebaikan, rugi dia jadi pemimpin. Ya, kenapa? Ya karena kalau rezeki, rezeki itu sudah diatur sama Allah. Dia dari jadi pemimpin atau tidak, rezekinya segitu. Ya, nah maka itulah konsepnya. Nah, ini ya, yang kedua, kejujuran dan transparansi dalam keuangan. Rasul itu sangat jujur ketika berbisnis. Barang buruk katakan buruk, barang baik katakan baik. Nah, ya, dan tidak pernah mengambil keuntungan yang berlebihan. Itulah dalam bisnisnya Rasul ya. Ketika diutus oleh Khadijah untuk memperdagangkan dagangan Khadijah sebelum menjadi suaminya itu. Nah, maka untuk menjaga kejujuran dan transparansi, yang pertama adalah hindari praktek-praktek kecurangan. Ya, nah di rumah sakit ini sangat rawan itu salah satunya di instalasi farmasi. Nah, coba cermati nanti ya. Ini apa namanya sangat rentan dan bisa jadi yang lainnya juga ya. Misalnya ada praktek-praktek terkait dengan diskon yang tidak dilaporkan ke rumah sakit, gitu ya. Kemudian ada misalnya ya, mudah-mudahan tidak terjadi, ada pegawai di instansi farmasi dari rumah bawa obat sendiri, gitu ya. Kemudian diberikan kepada pasien dan uangnya masuk ke kantongnya sendiri. Nah, bagi rumah sakit yang mungkin manajemennya belum baik gitu ya. Nah, untuk rumah sakit yang manajemennya sudah baik, apalagi berbantuan IT, hal yang seperti ini akan sulit. Nah, maka salah satu fungsi utama IT adalah untuk mengurangi tingkat kecurangan. Nah, maka semua transaksi harus pakai IT. Semua transaksi harus berhubungan dengan bank misalnya. Tidak boleh tunai. Nah, maka transaksi tunai semakin turun, nanti kecurangan akan semakin tidak ada. Nah, demikian juga dalam laporan keuangan harus jujur apa adanya, maka perlu audit, baik internal maupun eksternal. Nah, praktek-praktek korupsi yang lainnya, nah ini semaksimal mungkin harus dibabat habis. Ya, kalau kita ingin sehat organisasi kita. Ya. Nah, yang kedua adalah terapkan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel tadi, ya, pakai IT. Ya, semua transaksi harus menggunakan perbankan misalnya. Tidak boleh ada transaksi tunai. Nah, ini bagian dari transparansi dan juga akuntabilitas. Ya. Nah, kemudian manajemen internalnya juga begitu. Misalnya penganggarannya pakai IT. Ya, kemudian pencairan anggarannya pakai IT, ya, akuntansi pelaporannya berbasis IT. Toh nanti juga yang diaudit IT-nya. Nah, maka semua akan mampu dipertanggungjawabkan dengan baik karena semua tertelusur ya dengan data digital tadi itu. Nah, dalam hadis Nabi, kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyina urika lahuma fi bai'ihima wa in kadaba wa katama muhiqa barakatu bai'ihima. Dua orang yang bertransaksi memiliki hak untuk memilih, melanjutkan atau membatalkan selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan menjelaskan kondisi barangnya, ya barang bagus bilang bagus, barang jelek bilang jelek, maka diberkahi dalam transaksi mereka. Tetapi jika mereka berbohong dan menyembunyikan cacat barangnya, maka keberkahan dihapus dari transaksi mereka. Di mana nih aplikasi di rumah sakit? Ya, transparan. Katakan ini si dokter ahli ini, gitu kan? Nah, kemudian kalau Bapak Ibu punya alkes yang bagus-bagus, itu bagus juga dalam iklannya flyer ya. Ini layanan apa namanya? Misalnya layanan cancer, layanan jantung ya, layanan apa namanya skincare itu ya misalnya wellness. Nah ini dokternya ahli ini. Yang kedua alat yang digunakan ini kalau perlu speknya ditulis. Wah itu luar biasa itu kan bukti transparansi selain untuk promosi juga untuk meyakinkan orang ya dan juga Bapak Ibu jujur
yang disampaikan. Nah, ini yang akan membawa keberkahan tersendiri itu, ya, dengan kejujuran itu akan nanti membawa kebaikan. Nasnya jelas. Inna shadaqah yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Nah, kejujuran akan membawa kepada kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu, kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kepada kebahagiaan jannah. Itu. Tapi sebaliknya, kalau kita suka berbohong dalam layanan rumah sakit, gitu ya, maka hadisnya berbunyi, wa inal kadiba yahdi ilal fujur, wa inal fujur yahdi ilan nar. Berbohong itu akan membawa kepada kejahatan. Maka orang yang berbohong itu ujungnya jahat. Nah, ya, kemudian kejahatan itu akan membawa kepada kesengsaraan. Tidak ada orang jahat kok bahagia, itu tidak ada. Kalau ada, kebahagiaannya hanya semu saja, sebentar saja. Tapi nanti yang permanen, yang panjang itu yang sengsara. Ya, karena ini nasihat jelas ini ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, yang ketiga adalah keadilan ya dalam pengolahan sumber daya manusia. Karyawan pandang sebagai aset, Bapak dan Ibu sekalian. Dokter pandang sebagai aset, perawat, bidan, supporting unit, ya, tenaga-tenaga medis non-medis yang bekerja di rumah sakit itu, termasuk cleaning service, ya, satuan pengamanan, semua itu adalah aset. Tanpa mereka, ya kita tidak bisa apa-apa, Bapak dan Ibu sekalian, ya. Nah, maka kalau Bapak Ibu punya pandangan demikian, maka nanti Bapak akan punya perhatian yang besar kepada mereka. Minimum Bapak Ibu punya komitmen untuk memberikan hak mereka, ya, hak karyawan, tenaga medis secara adil sesuai dengan porsinya, ya. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua, bagaimana menjamin bahwa motivasi para pegawai, para karyawan itu tetap stabil, kalau perlu meningkat, dia naik, maka terapkan sistem reward and punishment secara transparan. Nah, kata kuncinya itu transparan itu, Bapak dan Ibu. Kita memberikan reward, punishment, tapi nggak transparan, nanti jadi masalah. Ya, maka kalau mau menghukum, ya alasannya apa harus jelas gitu. Ya. Nah, kalau memberi reward, alasannya apa harus jelas gitu. Ya, supaya ketika orang menilai itu mayoritas akan berpendapat setuju. Nah, mungkin memang tidak pernah bisa 100% setuju, tapi kalau di polling mayoritas akan setuju dengan keputusan kita. Nah, itu yang paling penting, itu Bapak Ibu. Maka kebiasaan saya selama 8 tahun jadi wakil rektor itu, kalau mau bikin peraturan-peraturan yang menyangkut fakultas dan prodi, Bapak Ibu, kebiasaan saya pasti saya public hearing dulu di rapat koordinasi akademik. Kadangkala ya sampai 2 kali, kadangkala sampai 3 kali, ya, masukan-masukan dari para kaprodi, dekan, wakil dekan, ya, sekretaris, kadangkala ya, kemudian ada yang japri langsung. Nah, itu kita pertimbangkan, kemudian baru kita rumuskan yang pas, yang terbaik. Nah, maka begitu peraturan di launching, ditandatangani, kemudian diterapkan, nggak ada lagi yang mengkomplain gitu ya. Kenapa? Ya semua sudah tahu dan kemudian sudah ikut memberikan masukan. Nah, termasuk bagaimana menerapkan reward and punishment juga begitu. Kalau belum bisa memberikan punishment, maka mulailah dengan memberi reward tanpa punishment, yaitu dengan memberi reward saja. Apa bentuk punishment-nya? Punishment-nya adalah tidak mendapatkan reward. Itu sudah punishment tersendiri. Ya. Nah, jadi modelnya penghargaan. Oh, yang berprestasi kasih reward. Yang tidak berprestasi berarti nggak dapat reward. Nah, itu kan sudah punishment. Nah, itu punishment paling halus gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu, dan landasannya ini sangat jelas di Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 90, ya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat kebaikan dan memberi kepada kerabat. Nah, itu ya. Nah, maka dosen pun harus adil berlaku kepada mahasiswa, gitu ya. Tidak boleh pilih kasih. Semua disayangi, dianggap sebagai kerabat atau dianggap sebagai anak kalau memang usianya lebih muda gitu ya, atau bisa dianggap sebagai orang tua gitu ya kalau usianya lebih tua. Tapi intinya adalah, poinnya adalah dosen harus berbagi kebaikan dengan mahasiswanya. Ya, demikian juga mahasiswa itu juga bisa berbagi kebaikan kepada dosennya dalam hal keilmuan, ya, dalam hal pengalaman dalam mengolah sebuah rumah sakit ini. Ya, karena dosen belum tentu lebih tahu dibandingkan dengan mahasiswa. Ya,
sebenarnya saling belajar di antara kita. Nabi pun itu belajar juga sama sahabat. Pernah Bapak Ibu mendengarkan kisah ketika perang Khandaq. Nah, coba idenya Nabi tidak lebih jenius dibanding dengan idenya Salman Al-Farisi. Ya, sehingga kemudian ide yang dipakai ide siapa? Ide Salman Al-Farisi yang mengusulkan dibuat parit selebar 6 meter, ya sedalam kurang lebih juga 6 meter, sehingga kuda melompat tidak mampu. Nah, ini kan bukti ya bahwa guru tidak harus lebih tahu dibandingkan dengan murid. Ya, Nabi pun pernah memberikan contoh bahwa ide muridnya, ya, yaitu ide Salman Al-Farisi itu ternyata lebih bagus, sehingga Nabi menggunakan idenya Salman Al-Farisi. Nah, maka saya menasihati diri sendiri dan juga semua para dosen, jangan merasa lebih tahu dibandingkan dengan para mahasiswa. Ya, ini bagian dari sifat ketawaduan yang harus kita ajarkan juga kepada para mahasiswa supaya mereka pun demikian juga nanti kalau berlaku di masyarakat. Nah, contoh-contoh aplikasi pada Ibu sekalian, ya, manajemen kalbu dalam bisnis itu pertama misalnya ya, menerapkan etika Islami dalam manajemen rumah sakit. Satu, sikap amanah dapat dipercaya dalam menangani pasien dan mengelola fasilitas rumah sakit. Yang menangani pasien, insya Allah Bapak Ibu lebih tahu ya, karena sudah lama bergerak di bidang ini. Tapi yang mengelola fasilitas rumah sakit nih loh Bapak Ibu, rata-rata AC itu nggak rutin dirawat. Ya, padahal AC itu kalau rutin dirawat nanti bisa handal dan jangka panjang awetnya Bapak Ibu. 3 bulan sekali dibersihkan, 6 bulan sekali dicek freonnya, gitu ya. Nah, itu kalau dilakukan dengan rutin bagus. Gas medis misalnya, coba ada nggak deteksi kebocoran? Ya, kemudian adakah apa namanya deteksi berkaitan dengan apa namanya sistem perpipaannya, gitu ya. Nah, supaya kalau ada kerusakan minor, kerusakan kecil-kecil sudah bisa terantisipasi dengan baik. Nah, adakah perawatan rutin yang terlaporkan dengan kuantitatif terkait dengan IPAL, instalasi pengolah air limbah sederhana misalnya. Kemudian bagi yang punya insinerator, bagaimana perawatan insineratornya? Ini kan bagian dari fasilitas rumah sakit. Demikian juga AHU-nya untuk ruang operasi, ya, sistem AC-nya, sistem pendinginannya. Nah, apakah ini juga selalu diperhatikan dengan baik? Kandungan partikel, kemudian suhu. Nah, saya sedang melakukan penelitian di salah satu rumah sakit ini berkaitan dengan fasilitas ini, Bapak dan Ibu. Yang saya ukur baru suhu. Yang kedua adalah kandungan partikel, yang ketiga adalah kandungan oksigen, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat itu humidity, ya kelembaban, 4 ini. Nah, ya, nah hasilnya apa namanya ya cukup mencengangkan saya maksudnya, gitu ya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi dua ya, amanat itu dua. Nah, karena mengelola fasilitas juga harus amanat. Uang ini uang dari mana dulu belinya kan? Uang dari hasil sisa usaha rumah sakit ya. Nah, berarti dulu dikumpulkan dari jerih payah manajemen kan begitu. Nah, kemudian dibelikan fasilitas. Nah, tidak dirawat. Itu artinya kan tidak amanah. Nah, maka supaya amanah terhadap fasilitas rumah sakit, nah fasilitasnya juga dikelola dengan baik supaya umurnya panjang, lifetime dari alkes itu bisa panjang. Saat ini rata-rata alkes dihitung untuk kembali modal ya istilahnya, BEP-nya itu hanya 4 sampai 8 tahun, ya kan. Nah, dulu bisa lebih dari 10 tahun. Memang teknologi sangat berkembang cepat. Ya. Nah, namun tetap yang penting adalah bagaimana fasilitas itu dikelola dengan baik. Mengelola rumah sakit, mengelola fasilitas mulai dari inventarisasi, ya, kemudian ada penjadwalan perawatan, perbaikan kalau perlu. Nah, terakhir, kalau memang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi, ya sudah dihapuskan, kan begitu. Dihapus buku atau dihapus barang. Nah, yang kedua, bersikap dermawan Bapak dan Ibu sekalian ya kepada pasien itu. Ya, jangan karena ini pasien tidak punya, kemudian datang tidak segera dilayani. Dulu pernah ada kasus yang kemudian juga terkemuka di media massa ya, untuk bisa dilayani benar-benar harus pakai uang muka gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah nggak ada ya. Padahal pasiennya sudah kesakitan ya, belum dilayani ya, ngetang-ngetang gitu ya di depan emergensi gitu. Nah, hanya nunggu registrasi dan yang keluarganya itu membayar uang muka gitu.
Nah ini saya kira jauh ya dari sikap kedermawanan sebuah rumah sakit. Tentunya eh, apa namanya hal itu tidak terjadi gitu ya. Nah, tugas utamanya adalah menolong. Nah, insya Allah rezeki tidak akan pernah tertukar. Nah, ya rezeki kita itu tidak pernah akan tertukar. Ya, kalau kita mendahulukan berbuat baik, insya Allah Allah itu akan berbuat baik pada kita dari manapun caranya. Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Ya. Nah, yang ketiga adalah mengutamakan pelayanan yang tulus. Ya, agar pasien merasa nyaman. Senyum yang tulus itu beda loh Bapak Ibu ya, terasa dengan senyum mekanistik. Senyum itu kan ada tiga loh Bapak Ibu ya. Pertama namanya senyum yang ikhlas. Yang kedua itu senyum diatur oleh SOP. Itu namanya senyum mekanistik gitu. Tiga itu senyum karena ingin dapat duit. Namanya senyum komersial. Ya, senyumnya para sales itu rata-rata senyum komersial. Senyum ketika kita mau beli barangnya. Setelah beli barangnya, ketemu di jalan dia lupa. Itu namanya senyum komersial. Ya, senyum mekanistik itu contohnya senyumnya pramugari. Ya, senyumnya kadang-kadang nggak lihat wajah kita, ya kan? Nah, dan senyumnya itu kaku gitu ya, karena diatur dengan SOP tadi. Dan itu eh, pasien akan merasa loh, Bapak Bu ya, ini senyumnya ikhlas atau tidak itu merasa, ya, karena memang senyum itu bisa dilihat, tapi juga bisa dirasakan gitu. Ya, nah oleh karena itu coba kita belajar bersama ya untuk senyum itu yang ikhlas. Ya, itu nanti akan mempengaruhi bagaimana kita melayani kepada mereka. Jadi kalau kita sudah bisa senyum, itu artinya hati kita sudah los, sudah plong gitu ya. Nanti kata-kata yang keluar juga akan baik gitu. Nah, kalau kata-kata yang keluar baik, tindakannya juga akan baik gitu. Nah, tindakan baik, kebiasaannya akan baik. Jadi begitu, Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini contoh saja bagaimana menerapkan etika Islami dalam manajemen rumah sakit. Mungkin masih banyak yang bisa. Nah, saya nggak tahu apakah ini benar atau tidak. Tapi ketika saya bertanya pada ChatGPT, saya tanya Bapak Ibu ya, coba sebutkan ya, contoh saja, sebutkan contoh rumah sakit Islam yang sukses di Indonesia. Ya, saya tanya begitu sama ChatGPT Bapak Ibu. Dijawab ini Bapak Ibu, RSPKU Muhammadiyah, tapi nggak disebutkan yang di mana gitu. Apakah yang di Gamping, di kota, atau yang di mana nggak dijelaskan gitu ya. Nah, tapi poinnya adalah yang belakang itu Bapak Ibu mengedepankan nilai-nilai Islam dalam manajemen dan pelayanan. Itu yang dicatat oleh ChatGPT. Nah, ya Bapak Ibu coba nanti tanya berkaitan dengan hal ini ke ChatGPT. Coba jawabannya seperti apa ya. Karena semakin lengkap pertanyaan kita, nanti jawabannya semakin tepat, Bapak dan Ibu. Nah, yang kedua itu RS Islam Jakarta. Ya, saya nggak tahu juga ini benar atau tidak. Ini jawabannya ChatGPT ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa alasannya kenapa ChatGPT mengatakan ini sukses? Nah, dia katakan RS Islam Jakarta ini mempertahankan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Nah, maka ya ini untuk belajar kita, Bapak dan Ibu. Mungkin di database-nya ChatGPT yang ngambil dari Google itu, nah kalimat ini, kata-kata keadilan, transparansi itu banyak disematkan, ya berita-berita news ya atau artikel atau yang lainnya tentang keadilan dan transparansi itu banyak yang disematkan ke kata RS Islam Jakarta. Nah, demikian juga yang atas ya kata-kata nilai-nilai Islam ya kemudian kata-kata pelayanan itu banyak ditemukan dalam redaksi berita-berita artikel di RSPKU Muhammadiyah. Nah kan dia berpikirnya begitu ChatGPT itu Bapak Ibu ya bukan meneliti langsung ke rumah sakitnya kan dia betul saja gitu ya Bapak dan Ibu kalian. Nah ini contoh kasus saja, mudah-mudahan di tempat Bapak Ibu nanti mampu menerapkan ini poinnya. Nilai-nilai Islam dalam manajemen dan pelayanan serta mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Itu yang paling utama Bapak dan Ibu. Nah, lalu apa manfaatnya kalau kita menerapkan manajemen kolbu ini dalam bisnis Bapak dan Ibu? Nah, satu adalah ya tentu akan meningkatkan kepercayaan pasien ya dan pemasaran paling bagus untuk saat ini itu adalah dari mulut ke mulut atau Bapak Ibu. Ya, tapi dari mulut ke mulutnya. Kalau sekarang aplikasinya di mana? Di Instagram itu.
Ya, namanya apa? Namanya adalah followers dan engagement, ya kan? Nah, sudah berubah ke situ, ya. Sekarang yang berbicara adalah jari, ya, dua jempol jari, ya, kiri kanan. Nah, itu ya, kalau dulu mulut kita, ya, dari mulut ke mulut kan, sekarang dari jari ke jari. Nah, ternyata jari kita sudah lebih banyak bicara daripada mulut kita, ya, saat ini. Nah, ini di dunia saja sudah terbukti tuh Bapak-Ibu bahwa jari-jari kita sudah mulai bicara, ya. Nah, yang kedua, meningkatkan keberkahan keuangan gitu. Kalau keuangan kita kelola dengan jujur, ya, tidak ada kecurangan, ya, insya Allah uang itu berkah. Maka uang selalu ditanya dua kan, dari mana didapatkan dan kemudian untuk apa dibelanjakan. Kalau mendapatkannya nggak curang, insya Allah berkah karena membelanjakannya pasti benar juga. Gitu. Sehingga nanti keuangan rumah sakit akan bisa efisien gitu. Karena yang mencari itu benar, insya Allah nanti gunakannya benar gitu, Bapak dan Ibu. Nah, maka ini nanti akan berimbang ini. Mencarinya benar, belanjanya benar. Maka yang terjadi adalah efisien, efektif. Nah, gitu. Itu prinsip umumnya begitu. Nah, secara usaha yang memang harus dibantu sistem yang baik dan benar. Yang kedua ada kepemimpinan yang memang berorientasi pada ini, transparansi, akuntabilitas, dan juga fairness itu. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi dan loyalitas karyawan. Ini menjadi penting, Bapak dan Ibu. Ya, karena apa? Karena karyawan yang merasa diperlakukan adil dan diberi haknya tentu akan lebih loyal. Nah, ya. Nah, tapi yang penting Bapak Ibu bukan memberikan keadilan yang penting, tapi membuat mereka merasa diperlakukan adil. Itu yang lebih penting. Nah, saya ulangi kalimatnya ya. Jadi bukan hanya memperlakukan adil mereka. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa mereka merasa diperlakukan adil. Nah, ini kalimatnya nanti mirip dengan kalimat mencintai itu nggak penting. Yang penting itu adalah membuat mereka merasa dicintai. Wah, sama tahu Bapak ya. Nah, begitu, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, apapun yang kita lakukan, kemudian membuat mereka merasa diperlakukan adil, itu yang paling penting. Nah, kalau kita ditanya, wah, aku tuh udah adil, aku tuh udah berusaha semaksimal mungkin untuk berbuat adil. Nah, mereka saja tidak mau menerima. Nah, itu sudut pandang yang tidak tepat, Bapak dan Ibu sekalian. Itu artinya kita belum adil, gitu loh. Karena ukuran kita ini sudah adil, yang ukur bukan kita sendiri. Yang ukur adalah orang-orang yang kita pimpin, gitu. Nah, bagaimana pendapat mereka tentang keadilan yang kita buat itu? Kalau mereka merasa sudah diperlakukan adil, berarti kita sudah benar. Kalau belum, ya belum. Karena objek yang menerima keadilan itu kan mereka, bukan kita. Nah, kalau dalam pandangan kita, apa yang kita kerjakan itu selalu benar dan selalu baik gitu. Nah, tapi menurut orang lain belum tentu. Nah, ya, ini prinsip-prinsip umumnya dan manfaatnya bagaimana kita berhasil menerapkan ya manajemen kolbu itu. Nah, sebagai penutup Bapak dan Ibu, karena tinggal 12 menit ya. Manajemen kolbu dalam bisnis rumah sakit bukan hanya tentang keuntungan. Nah, maka jangan pernah berpikir keuntungan, Bapak dan Ibu. Kalau kita dalam berbisnis mencari keuntungan, nanti justru kita mendapatkan kerugian. Nah ya, saya ini juga pengusaha Bapak dan Ibu ya, dan dulu sebelum saya menjabat itu saya juga sering menjalankan usaha saya, perusahaan saya itu dengan ikut lelang-lelang di berbagai kementerian itu. Apa tujuan saya ikut lelang-lelang itu Bapak Ibu? Saya hanya ingin mencari teman. Gitu Bapak Ibu, tidak mencari uang. Nah, kalau mencari uang, kita nanti dapat musuh. Tapi kalau kita mencari teman, nanti justru dapat uang Bapak dan Ibu sekalian. Ya, gitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, bisa jadi pekerjaan itu yang menang bukan kita, orang lain, tapi kita kenal baik dengan mereka. Mereka nggak mampu kerjakan, pasti kita diundang nggak Bapak dan Ibu ya. Nah, demikian juga dalam memanage rumah sakit. Jangan pernah ya, tujuan utamanya jangan pernah mencari keuntungan. Tujuan utamanya adalah beri kebaikan terbaik kepada pasien. Itu Bapak dan Ibu. Nanti kalau kita berikan yang terbaik pada pasien, keuntungan itu datang sendiri gitu. Nah, walaupun secara manajemen memang kita ditarget berapa keuntungan tahun ini gitu ya, berapa keuntungan tahun depan. Iya, tapi bahwa ini sebagai akibat dari proses layanan terbaik yang kita berikan kepada pasien. Itu yang paling utama di situ. Dan ingat, hasil tidak pernah diingkari oleh proses. Ya, proses tidak pernah mengingkari hasil.
Kalau proses kita bagus, yaitu memberikan layanan terbaik kepada pasien, insya Allah hasilnya bagus. Apa hasilnya? Ya, hasilnya bisa berbentuk profit, keuntungan, supaya rumah sakit mampu berdiri sendiri, ya, bisa berbentuk nama baik, reputasi, kepercayaan, sehingga nanti pasien akan semakin banyak yang datang, tidak hanya pasien BPJS, tapi juga pasien umum, yang uangnya banyak masuk ke rumah sakit, kan? Sehingga kemudian bisa subsidi cross di antara pasien, kan luar biasa. Nah, yang kedua adalah niat tulus Bapak dan Ibu ya, niat lurus ya, jujur, adil dalam layanan ya, sehingga rumah sakit mampu mendapatkan keberkahan dan perkembangan. Nah, ini ya Bapak dan Ibu sekalian, dan terakhir ini ayatnya untuk inspirasi kita semua. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti akan ada kemudahan, dan ini terulang 2 kali, artinya bahwa di balik kesulitan yang satu akan ada 2 kali kemudahan. Ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan setiap orang akan sukses pasti akan diberi ujian. Dan variasi seberapa rendah, sedang, tinggi ujiannya akan menentukan seberapa rendah, tinggi, dan keberhasilannya. Di semakin tinggi ujian, semakin tinggi keberhasilan. Semakin rendah ujian, rendah juga keberhasilannya. Nah, maka kalau Bapak Ibu ya memimpin rumah sakit, klinik, atau usaha yang lainnya, kok ingin berkembang cepat, ya, nah pasti ujiannya juga besar. Nah, itu harus disadari dulu. Nah, maka kalau ingin pelan-pelan berkembangnya, pasti ujiannya juga pelan-pelan, bertahap gitu Bapak Ibu. Nah, itu rumusnya begitu, Quran Surat Ali Imran ayat 142, dan juga Quran Surat Al-Baqarah ayat 214, yang diawali dengan am hasibtum an tadkhul jannata ila akhirih. Itu Bapak dan Ibu sekalian, pengantar diskusi, dan terakhir ya pantun penutup ya. Roti manis isinya kurma, dimakan hangat terasa nikmat. Semoga ilmu yang kita terima jadi manfaat dunia akhir. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, pengantar diskusi. Masih ada waktu kurang lebih ya 10 menit lah, ya 15 menit. Gak apa-apa, monggo kalau ada yang mau disampaikan, kita bisa diskusikan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Prof. Kita masuk ke sesi diskusi. Di kolom chat izin dari ada Bapak Al-Afik. Mohon izin bertanya, Ustadz, apakah ada korelasinya manajemen layanan dengan manajemen hati-hati, serta manajemen kehati-hatian? Mohon pencerahannya. Matur nuwun. Iya. Ya, Mas Afik luar biasa, perawat senior ini ya. Mas Afik itu juga alumni Mars, Pak. Dosen di Mars ya. Dosen di Mas, Bapak. Oh, dosen di Mars ya. Yang Ya, Ustaz. yang barusan lulus dari UNER ya, benar ya, Mas Afik ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ya, baik. Ya, kalau mau dihubungkan tetap ada hubungannya. Ya, gitu Mas Afik. Yang jelas layanan tadi itu sangat berkaitan ya dengan hati, dengan manajemen hati. Ya, pertanyaannya apakah ada korelasinya manajemen layanan dengan hati? Pasti ada lah. Pernah dengar ungkapan layani dengan hati, itu kan? Kalau kita menjelaskan sesuatu, kemudian orang itu jelas, itu hanya sampai pada pikirannya. Nah, kalau kita menjelaskan dengan bahasanya, insya Allah akan sampai hati. Nah, ya tidak hanya masuk pikiran, tapi masuk ke hatinya, dan itu pengaruhnya, dampaknya lebih besar. Sama Bapak dan Ibu, kalau kita melayani sebatas ikuti prosedur, nah, tanpa melibatkan hati, ya yang terjadi adalah mekanisme berjalan lancar, gitu. Tapi hati pelanggan, customer dengan kita belum tentu terpaut. Padahal yang membuat mereka rindu, nah, coba rindu itu ada di mana? Rindu itu kan ada di hati, ya, kangen datang lagi, merasa puas, merasa senang, rasa kan? Nah, rasa itu ada di mana? Rasa itu ada di kolbu ini, ya, seperti yang tadi definisi atas tadi, kan tempat bersamanya niat, ya kan, tempat bersemayamnya rasa, nah gitu kan, itu kolbu. Nah, maka rasa itu ada di kolbu begitu. Nah, sehingga eh, pelayanan itu sangat terkait dengan kolbu. Maka
disinilah pentingnya kita memanage kolbu untuk mampu memberikan layanan terbaik yang kita isi kolbu kita dengan hal-hal yang sifatnya positif. Maka nanti akan membangkitkan jiwa kita mengarah kepada layanan yang terbaik. Nanti mulai dari pandangan matanya sudah berbinar-binar, ya kan, mulutnya senyum, ya kan, kemudian kalimatnya yang keluar baik-baik, ya kan. Nah, kemudian nanti tindakannya juga akan ikut baik. Kebiasaannya akhirnya menjadi baik. Nah, akhirnya berjalan alamiah, tidak lagi memperhatikan SOP-nya bagaimana, tapi memang naluriahnya, naturalnya, nanti dia akan melayani dengan baik itu karena hatinya sudah termanage dengan bagus. Nah, jadi yang pertama jawabannya ya, jadi jelas korelasinya sangat kuat ya, hubungan antara manajemen layanan itu dengan hati. Sampai ada yang membuat statement layani dengan hati, gitu kan. Kemudian dengan manajemen hati-hati, kehati-hatian, hati-hati dengan kehati-hatian ini maknanya sama ya. Ya, nah, hati-hati itu artinya cermat. Ya, bisa dimaknai cermat. Ada hubungannya enggak dengan layanan? Ya pasti ada. Memberi layanan itu ukurannya satu. Ya, kalau bisa cepat. Yang pertama ini, karena tingkat kesabaran orang akan memendek. Ya. Jadi semakin mendekati hari kiamat, tingkat kesabaran orang itu akan semakin memendek. Karena kemajuan teknologi. Ya, jadi misalnya lift, ya orang naik lift dulu, lift baru itu pertama kali orang mau naik lift, nunggu 5 menit itu betah, 10 menit betah. Sekarang suruh nunggu 10 menit, nggak ada yang mau. Nah, ya paling nunggu lift ya setengah menit, gitu ya 1 menit aja udah kelamaan itu. Nah, artinya tingkat kesabarannya semakin menurun, maka layanan yang bagus satu, ukur dengan kecepatan. Ya, semakin cepat berarti semakin bagus. Tapi tidak boleh cepat itu mengalahkan yang kedua, yaitu keakurasian atau kecermatan dalam layanan. Nah, jadi benar. Jadi cepat salah, nggak bagus. Yang betul itu ya cepat tapi benar, akurat, presisi, cermat. Nah, ini bisa didapatkan penuh dengan kehati-hatian. Nah, jadi kata hati-hati di sini itu bukan berarti lambat. Hati-hati itu mengerjakan sesuatu dengan cermat, penuh dengan keahlian, profesional. Itu namanya hati-hati. Dalam bahasa hadis namanya itqon. Ya, al-itqon itu artinya hati-hati atau sungguh-sungguh atau cermat atau tuntas sempurna. Itu namanya itqon gitu, ya. Nah, yang ketiga lah praktek melayaninya itu penuh dengan eh, apa namanya mimik dan kalimat yang membangkitkan. Itu namanya layanan terbaik. Nah, di poin ketiga itu nanti akan menempel pada orangnya. Ya. Nah, ini disebut dengan layanan terbaik gitu dan ini disupport oleh apa? Ya, disupport oleh hati, disupport oleh yang kedua kehati-hatian tadi itu, kecermatan, kebenaran, keakurasian dalam layanan. Nah, ya. Nah, tambah satu, yang ketiga adalah terkait dengan bagaimana appearance dari si pelayan ini, petugas ini dalam memberikan layanan yang penuh dengan senyum, ya, kemudian kalimat yang baik, ya, raut muka yang baik, mimik yang baik dalam memberikan layanan. Jadi hubungannya sangat erat ini ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini, apa hubungan kolbu dan kesadaran serta kaitannya dengan perbuatan dan usia? Nah, ya. Jadi kesadaran itu letaknya juga di kolbu. Nah, ya, kesadaran itu letaknya juga di kolbu, awareness ya. Nah, kesadaran itu tumbuh dari pemahaman. Jadi orang yang sadar itu karena sebelumnya paham. Nah, tidak sekedar tahu. Nah, ini beda ya, Bapak ya. Makanya pengetahuan ya dengan pemahaman itu agak beda sedikit. Ya, jadi kalau kita dikenal sebagai orang yang banyak informasi, banyak tahunya, ya semua informasi masuk dalam pikiran kita, kepala kita, itu namanya kita disebut dengan berpengetahuan karena knowledge-nya banyak, gitu ya. Maka dia banyak know, banyak know-nya, banyak tahunya gitu maksudnya. Nah, tapi kalau kata understand sampai mengerti itu tidak hanya sekedar tahu, tapi dia itu lebih dalam lagi karena sudah melibatkan hati, sudah melibatkan kolbu untuk memahami apa yang dia ketahui itu. Nah, itu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sehingga kalau dia sampai pada level tidak sekedar tahu, sampai paham,
Nah, ya, nanti bisa dibaca di taksonomi Bloom ya dalam berbicara kurikulum ya. Itu nanti akan tumbuh kesadaran orang itu. Tapi kalau baru sekedar tahu, tapi belum sampai pada level paham, maka belum akan sampai pada tumbuhnya kesadaran, awareness belum akan sampai. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sehingga apa hubungan kolbu dan kesadaran? Ya, kesadaran itu letaknya di kolbu gitu ya. Nah, kemudian apa kaitannya dengan perbuatan? Ya tadi. Jadi kolbu kita itu nanti kesadaran yang ada di kolbu tadi itu akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi apa yang akan kita ucapkan. Apa yang akan kita ucapkan baru akan mempengaruhi perbuatan kita. Nah, gitu Bapak dan Ibu. Nah, apakah semua harus terucap apa yang akan dikerjakan? Enggak, belum tentu. Kan tergantung sifatnya orang itu ada yang suka mengungkapkan sebelum dilakukan, ada yang nggak suka mengungkapkan, kemudian langsung dilakukan. Tapi bahwa yang dia lakukan itu pasti dipikirkan dan dirasakan dulu di dalam kolbunya. Gitu. Sehingga apa yang ada di kolbu nanti akan ujungnya akan mempengaruhi apa yang mereka kerjakan. Itu ya hubungannya. Nah, kemudian apa hubungannya dengan usia? Nah, usia ini angka, Bapak Ibu sekalian. Hubungannya dengan kesadaran ada nggak? Ada. Kalau usianya digunakan untuk banyak tahu dan kemudian banyak mengerti. Artinya banyak belajar, ya baik dari pengetahuan, baik dari pengalaman, usianya penuh dengan proses pembelajaran, banyak masalah yang dihadapi, banyak pengalaman yang dia lalui, maka nanti tingkat kesadarannya akan lebih dini muncul dan kemudian akan menjadikan dia lebih bagus di dalam ucapan dan juga perbuatannya. Nah, orang lain katakan dewasa. Nah, maka usia itu Bapak Ibu memang ada hubungannya dengan kedewasaan. Tapi tidak selalu yang usianya panjang kemudian menjadi lebih dewasa. Belum tentu. Karena tergantung eh, usianya nanti tadi digunakan untuk apa gitu ya. Angka usianya tadi digunakan untuk apa gitu. Ya, sama-sama kita diberi kertas satu lembar. Ya, ada yang diisi dengan banyak sekali tulisan. Nah, tapi ada juga yang diisi dengan sedikit saja tulisan. Ya, kertasnya sama gitu. Nah, maka angka usia belum tentu menunjukkan kedewasaan, belum tentu menunjukkan tingkat kesadaran seseorang. Ya, nah, tapi tergantung kepada seberapa optimal dia menggunakan usianya tadi untuk sampai kepada kesadaran tadi itu. Nah, ini ternyata yang tanya banyak ya. Ya, berikutnya nih, ada yang tanya lagi nih. Terlewat tadi, Prof, itu. Ada yang tanya lagi, bagaimana cara yang halus untuk mengajarkan kepada orang yang lebih senior, waduh, ini tantangan ini ya, dan pendidikan lebih tinggi, bahwa kita bekerja jangan harus selalu mencari uang, ya, supaya bisa meningkatkan pelayanan terhadap pasien. Nah, ya, nah modelnya tetap diskusi. Ini modelnya tetap diskusi. Hanya saja memang ada apa namanya ya metode namanya ya metode dalam dakwah disebutnya dengan fikih dakwah itu. Ya ada beberapa aspek yang harus kita pertimbangkan memang. Ya salah satunya adalah mengenai ini apa namanya pada ibu sekalian eh, ya eh, apa namanya ya satu yang berkaitan dengan posisi level dulu ya. Kalau kita sadar bahwa posisi kita lebih junior, dari degree lebih junior, dari kepangkatan lebih junior, dari pengalaman lebih junior, gitu ya. Nah, kemudian kita ingin menasihati yang lebih senior daripada kita lihat dulu karakter mereka itu. Mereka termasuk yang mudah dinasihati, mereka termasuk yang mudah menerima masukan atau tidak, gitu. Ya, kalau mereka termasuk golongan orang yang tidak mudah menerima masukan, merasa lebih tahu, lebih pintar, lebih banyak pengalamannya, gitu ya. Nah, maka kita jangan secara langsung memberikan nasihat itu kepada mereka. Ya, cari orang yang minimum setara dengan mereka, apalagi mereka lebih dihormati oleh yang bersangkutan. Nah, ide kita bisa kita sampaikan kepada orang tersebut untuk mengajaknya diskusi sehingga sampai pada pemahaman dan ujungnya sampai pada kesadaran bahwa yang mereka kerjakan itu keliru, yaitu sekedar mencari uang gitu. Ya, karena ini contohnya nanti banyak kalau mau diurai, orang yang tujuan utamanya mencari uang justru mendapatkan kerugian.
Ya. Nah, tapi kalau dia tujuan utamanya memberikan pelayanan terbaik, uang pun nanti akan datang. Ya, sama dalam hidup kita ini Bapak Ibu. Kita eh, apa ya, fokus mencari uang, nanti kita akan dapat banyak musuh. Gitu. Tapi kalau kita mencari kawan yang banyak, nanti rezeki itu datang. Nasnya itu jelas. Ya, saya ini termasuk yang sangat meyakini nas-nas itu Bapak Ibu. Nas Al-Quran sama nas hadis itu ya. Siapa yang ingin rezekinya diluaskan, ya kan? Umurnya diperpanjang. Apa perintahnya? Fal yasil rahimahu. Perbanyaklah silaturahim, itu artinya kamu cari teman yang banyak supaya rezekimu luas, supaya umurmu panjang. Kan nasnya jelas itu. Nah, jadi perintahnya bukan cari rezeki. Nah, kalau tentang rezeki di Quran itu ada 4 level Bapak Ibu. Satu, rezeki diberikan pada kita karena Allah masih menginginkan kita hidup. Nah, jadi kalau ditarik ke perusahaan ya, kalau Allah masih menginginkan organisasi yang Bapak Ibu itu pimpin itu hidup, Allah akan kasih rezeki basic. Nah, sekedar untuk hidup aja. Nah, gitu. Nah, itu Quran surat Al-Hud ayat 6. Ya. Nah, yang kedua, Allah akan kasih rezeki pada kita sesuai usaha kita. Kita usahanya bagus, rezeki banyak. Nah, maka yang diperintahkan itu bukan mencari uangnya, tapi kamu berusahalah. Urusan rezeki itu Allah yang kasih gitu. Nah, ya, jadi kalau di rumah sakit, yang penting Anda tuh berikan layanan terbaik pada pasien. Nanti rezeki datang kok. Nah, gitu loh, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, nah itu Quran surat An-Najm ayat 39. Nah, ya. Yang ketiga, Allah akan kasih rezeki pada kita dalam, ya ini konsepnya bisa pribadi, bisa rumah sakit, Bapak dan Ibu. Kalau kita pandai bersyukur, dari uang yang kita kelola di rumah sakit itu, sebagian kita ambil untuk CSR, untuk berbagi kebaikan pada orang lain. Nah, Allah akan beri lebih daripada yang kita berikan tadi, Bapak Ibu. Nah, perhatikan aja, itu nasnya jelas. Quran surat Ibrahim ayat 7. Yang insya Allah kita hafal juga itu. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Artinya Allah akan berikan rezeki berlimpah pada kita ketika kita itu mampu berbagi juga dengan orang lain. Maka seberapapun keuntungan rumah sakit, sisihkan Bapak Ibu. Ya, untuk berbuat baik untuk yang lain. Kan masih banyak di luar sana yang sangat membutuhkan. Ya, apakah bentuknya nanti khitanan massal, operasi bibir sumbing, ya santunan anak yatim, santunan kaum duafa, santunan para janda. Nah, banyak. Nah, intinya berbuat baik. Kalau misalnya mau dikembalikan lagi dalam bentuk pelayanan, boleh. Ada sekian pasien kami gratiskan dalam waktu 1 tahun, senilai sekian. Wah, itu hebat juga. Nah, itu juga bagian dari CSR. Tapi intinya bahwa kita harus bersyukur diberi rezeki oleh Allah. Kalau kita ingin dilimpahkan lebih banyak rezeki, kita harus berbagi dengan orang lain. Itu namanya rezeki diberikan pada kita karena kita suka berbagi. Nah, yang keempat, Bapak dan Ibu, kalau kita terapkan prinsip-prinsip syariat, ya, tentang kejujuran, amanat, tanggung jawab, akuntabilitas, transparansi, itu kan nilai-nilai Islam semua, Bapak Ibu. Di dalam memanage rumah sakit kita, nanti insya Allah Allah itu akan cukupkan rezeki kita. Yang kedua, Allah akan datangkan rezeki ke rumah sakit kita tuh dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, bisa jadi pasiennya tahu-tahu meludak gitu ya. Bisa jadi apa namanya, ada bantuan sukarela kasih alat kesehatan ke rumah sakit. Bisa jadi begitu, Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, dan ini saya ngalami juga ini tahun lalu kami dapat bantuan yang tidak terduga, alkes gitu ya. Apa namanya itu untuk orang hamil itu apa namanya? Kok lupa namanya, saya bukan orang kesehatan jadi lupa, yang bisa untuk meriksa orang hamil itu apa namanya. Lupa tuh. Ya, apa namanya itu, ya udah lupa saya namanya. Dipakai oleh dokter-dokter kandungan itu apa namanya. Nah itu ya, itu dapat satu, kasih tuh Bapak Ibu. Nah, ya, tiba-tiba ketemu teman sahabat, saya ini ya mau zakat, bolehkah zakat itu pakai request? Oh boleh, saya ajak ke Layismu. Kemudian dibuatkan program, namanya zakat by request gitu. Jadi itu zakat beliau senilai sekitar 600 jutaan gitu ya. Nah itu inginnya itu bantu rumah sakit, tapi saya itu inginnya bentuknya alat. Oh boleh gitu. Nah, ternyata dibuatkan mekanisme oleh Laismu, kemudian uang diberikan ke Laismu, Laismu yang memberikan alat itu, kemudian baru disumbangkan ke rumah sakit. Nah, itu kan bagian dari rezeki yang tidak diduga. Itu apa syaratnya? Kalau kita mentaati perintah-perintah Allah dalam memanage organisasi yang kita pimpin ini. Itu, Bapak dan Ibu
sekalian. Kemudian ada lagi yang bertanya? Ini ya. Oh, tidak ada. Sudah habis. Ya, sudah habis, Mas. Pertanyaannya 4 pertanyaan sudah tak jawab semua. Ya, mudah-mudahan mampu menjawab ya pertanyaannya. Ya, kalau tidak ya insya Allah nanti Allah akan mudahkan Bapak Ibu mendapatkan jawabannya lagi yang lebih baik ya. Terima kasih. Kalau ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini sudah lewat dari 10 menit ya, Mas ya. Nggih, Jadi mungkin Bapak Ibu akan persiapan kegiatan yang lainnya, Bapak-bapak persiapan Jumatan. Saya juga akan khotib ini di daerah Bukisan. Oh, Eh, nggih. mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Kamta atas ilmunya yang diberikan kepada kami. Semoga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan manajemen yang insya Allah lebih baik. Amin. Baik, sebelum acara ini benar-benar berakhir, marilah kita melakukan sesi dokumentasi, Bapak Ibu. Bapak mau Jumatan. Dokumentasi 2 kali, Ji. Yang pertama dokumentasi senyum. Ya. Baik, kita melakukan sesi dokumentasi sebelum penutupan. Yang pertama sesi dokumentasi senyum sales dulu. Yang kedua nanti senyum ikhlas, gitu ya, Bro. Senyum Baik, mekanistik. monggo senyum sales. Marilah dibuka kameranya bersama-sama. Untuk hitungan ke 30. 1, 2, 3. Oke. Baik, dokumentasi yang kedua, senyum ikhlas, silakan. 1, 2, 3. Baik. Baik, sudah di penghujung acara, marilah kita tutup acara ini dengan lafal hamdalah dan penutup majelis. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kesalahan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi, Prof. Salam. Yang ikut banyak juga ya, di atas 100 ya, Mas. Ya, alhamdulillah, Prof. Iya. Ini Oke. karena Oke. Prof. Kamta ini. Oh iya, enggak ya. Oke, nyun pamit. Iya, Oke, bener. ya Pak Firman, gimana Pak Firman? Sehat Pak Firman? Alhamdulillah baik, Pak. Pamit ya, Pak. Oke.